Selamat malam adik-adik semua. Salam Horas. Senang sekali dapat menjumpai adik-adik melalui Horas malam ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga atas hari-hari yang kami dapat lalui. Kami percaya itu semua karena penyertaan-Mu yang luar biasa. Saat ini kami akan bersama-sama mendengar renungan firman Tuhan. Ajar dan mampukan kami agar dapat memahami dan menjadikan semua firman-Mu Tuhan sebagai benih iman yang membuat kami bertumbuh semakin mencintai-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada hari ini kita akan melanjutkan seri perlengkapan senjata iman. Tidak terasa hari ini sudah masuk pada pembahasan perlengkapan senjata Allah yang terakhir. Hari ini kita akan merenungkan pedang roh. Firman Tuhan yang akan kakak bacakan diambil dari Efesus 6 ayat 17 yang berbunyi, "Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah." Dan juga dari Ibrani 4 ayat 12 yang berbunyi, "Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita." Adik-adik, siapa di sini yang pernah melihat olahraga anggar? Anggar mungkin menjadi cabang olahraga yang jarang diketahui, tapi masih sangat diminati dan terus berkembang sampai sekarang. Anggar termasuk olahraga rekreasi permainan pedang yang dapat dinikmati oleh orang-orang dari segala usia dan juga menawarkan banyak manfaat. Meskipun anggar termasuk olahraga rekreasi, namun latihan yang tekun agar mahir memainkan olahraga ini. Anggar adalah latihan fisik dan mental, di mana pemain anggar belajar mengasah strategi mereka melawan lawan dan membangun ketahanan fisik, kelincahan, dan juga akurasi. Adik-adik, sebagai olahraga yang menggunakan pedang sebagai alat pertarungan, setiap atlet perlu mengetahui apa saja aturan dalam menggunakan pedang itu. Jika lalai dalam menggunakan pedang, bisa menyebabkan kecelakaan loh. Penggunaan pedang dalam olahraga anggar bertujuan untuk mendapatkan poin, bukan buat melukai lawan. Siapa yang mendapatkan poin terbanyak, itu dia pemenangnya. Adik-adik, pedang merupakan senjata yang bisa dipakai untuk menyerang musuh dan juga bisa mengalahkannya sekaligus. Bisa juga untuk bertahan melindungi diri dari bahaya. Sangat penting bagi seorang prajurit untuk dilatih dengan keras supaya bisa menggunakan pedangnya dengan baik. Nah, dari situ bisa memperoleh manfaat yang maksimal. Setiap prajurit Kristus memerlukan pelatihan yang sama untuk mengetahui bagaimana cara yang tepat untuk menggunakan pedang roh ini. Pedang roh yang dimaksud dalam renungan ini adalah firman Allah. Adik-adik, semua pengikut Kristus berada di dalam peperangan rohani melawan kekuatan sejahat di dunia ini. Firman Tuhan akan menjadi pertahanan yang efektif untuk melawan kejahatan dan meruntuhkan benteng-benteng kesesatan dan dusta. Firman juga disebut sebagai pedang seperti yang tadi kita baca sama-sama di dalam Ibrani 4 ayat 12.
Alkitab menyatakan bahwa firman Allah itu hidup, kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun ya. Pedang Romawi umumnya bermata dua, sehingga bisa digunakan untuk menusuk dan memotong ataupun untuk keduanya sekaligus. Wah, adik-adik, tujuan dari pedang roh atau firman Allah adalah untuk membuat kita kuat dan memampukan kita untuk menahan serangan si jahat yang bertubi-tubi. Semakin dalam kita mengetahui dan memahami firman Allah, maka semakin efektif juga bagi kita untuk melakukan kehendak Allah dan melawan musuh. Roh Kudus akan memampukan kita dan mengaruniakan kekuatan rohani bagi kita supaya kita bisa jadi prajurit yang terlatih bagi Allah. Adik-adik, di akhir renungan perlengkapan senjata Allah ini, kakak mau bertanya, apa adik-adik mau jadi prajuritnya Kristus? Pasukan Kristus siap gerak. Mari kita pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Coba kalian sebutkan apa saja perlengkapan senjata Allah. 1. Ikat pinggang kebenaran. 2. Baju zirah keadilan. 3. Kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. 4. Perisai iman. 5. Ketopong keselamatan. Dan 6. Pedang roh, yaitu firman Allah. Adik-adik, tetap semangat belajar firman Tuhan ya. Tetap setia, ikut Tuhan sampai kita tua nanti. Tuhan akan menyertai dan menguatkan kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini kami belajar bahwa Tuhan memperlengkapi kami sebagai anak-anak Allah dengan berbagai perlengkapan senjata iman. Kami percaya hal itu Tuhan lakukan semata-mata tidak hanya karena Tuhan mengasihi kami, namun Tuhan ingin kami kuat dan tangguh dalam menjalani kehidupan. Kiranya semua senjata Allah yang Tuhan sudah berikan bisa membuat kami bertumbuh dan bertambah dalam kepada iman kami hari lepas hari. Kami juga bisa percaya diri berjalan bersamamu Tuhan. Kami serahkan segala perjuangan, usaha, impian, dan doa-doa kami serta segenap hal dalam hidup kami hanya di dalam tangan pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan Horas malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.